Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 13, yakni dengan judul pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Di kelompok ini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Muhammad Sadam, Mujadid Al-Ahmadan, Radika Wulandari, dan saya sendiri Siti Johra Ismail selaku moderator. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita menuju ke materinya ya. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita buka diskusi kali ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next slide. Oke, hari ini ada 5 poin yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu yang pertama ada hakikat pengelolaan humas madrasah, yang kedua ada fungsi, peran, dan manfaat humas sekolah dengan masyarakat, yang ketiga ada jenis, bentuk, dan sifat hubungan sekolah dengan masyarakat, yang keempat ada hubungan timbal balik masyarakat dan sekolah, dan yang kelima ada strategi pengembangan humas pendidikan. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mujadid. Jadid, time and place are yours. Ya, terima kasih Saudara Siti Jara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan masyarakat dan lembaga pendidikan merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di sekolah. Hal ini dikarenakan masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Boleh next? Nah, selanjutnya ada hakikat pengelolaan humas madrasah. Pengelolaan humas adalah proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengomunikasikan, serta pengoordinasian secara sungguh-sungguh dan rasional dalam upaya pencapaian tujuannya bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Untuk merealisasikan ini, banyak hal yang harus dilakukan oleh humas dalam lembaga pendidikan. Itu menurut Nasution pada tahun 2006. Boleh next? Nah, di sini ada tujuan hubungan sekolah dan masyarakat orang tua siswa menurut Leslie Ondrafar Fahrudi dan Sukarto pada tahun 1994 menyebutkan sebagai berikut. A. Mengembangkan pengertian masyarakat orang tua siswa tentang tujuan dan kegiatan pendidikan di sekolah. B. Memperlihatkan bahwa rumah dan sekolah bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak di sekolah. C. Memfasilitasikan pertukaran informasi antara orang tua dan guru yang kemudian mempunyai dampak terhadap pemecahan pendidikan abstrak. D. Mewujudkan perolehan opini masyarakat tentang sekolah sebagai perencanaan pertemuan dengan orang tua dalam rangka memenuhi perencanaan pertemuan dengan orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa. Yang terakhir, E. Membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak. Oke, boleh next. Oke, Ya, saya kembalikan ke moderator. terima kasih Jadid atas penjelasannya, sangat baik sekali. Selanjutnya, materi tentang fungsi, peran, dan manfaat humas sekolah dengan masyarakat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, perkembangan dunia pendidikan ini di era sekarang semakin maju. Hal itu ditandai dengan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang semakin membaik. Kesuksesan dan keberhasilan tersebut tidak lepas dari fungsi dan peran serta komponen pendidikan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan baik. Adapun fungsi pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk menarik simpati masyarakat umumnya serta publik pada khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi pada sekolah tersebut.
Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. Di sini sudah jelas ya teman-teman sekalian ya. Selanjutnya yaitu untuk memelihara hubungan baik dengan komite sekolah. Dan yang terakhir yaitu untuk memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi nasional, dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi seperti majalah, surat kabar, dan mendatangkan sumber. Next slide. Selanjutnya ada peran penting humas dalam mensosialisasikan lembaga pendidikan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Membangun dan mempertahankan stigma sebuah lembaga pendidikan sangat bergantung pada kontribusi humas eksternal atau lembaga yang bersangkutan. Definisi ini menurut Don Begin. Ada 4 relasi yang bisa kita bedakan pada humas ini, yaitu yang pertama ada peran humas eksternal, yaitu keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara citra sekolah yang baik antara sekolah dan segenap elemen yang berada di luar sekolah. Yaitu selanjutnya ada kegiatan humas internal. Ada pelaksanaan berbagai jenis kegiatan humas pendidikan dan manfaat khusus humas pendidikan di sekolah. Manfaat khusus humas pendidikan di sekolah adalah sebagai pengelolaan yang mengatur hubungan antara organisasi dan masyarakat. Selain itu, humas ini juga mempunyai peran yang cukup besar bagi perkembangan suatu organisasi, karena bagaimanapun juga suatu organisasi tidak mungkin berkembang dengan baik tanpa adanya hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Ada penjelasan menurut Fuad Ihsan nih teman-teman. Ia menegaskan bahwa manfaat hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi masyarakat ada untuk sebagai bantuan tenaga pendidik pada bidangnya yang ikut memperlancar pembangunan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Oke, next slide. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sadam. So, Sadam, time and place are yours. Oke, terima kasih Zahra sebagai moderator. Atas waktunya di sini saya akan menjelaskan jenis, bentuk, dan sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada sifat. Sifat hubungan sekolah dan masyarakat. Pada dasarnya hubungan sekolah dengan masyarakat harus bersifat pedagogik, sosiologis, dan produktif, sehingga dapat mendatangkan manfaat untuk kemajuan sekolah. Dan yang kedua yaitu jenis. Jenis hubungan sekolah dan masyarakat menurut Ngalim Purwato dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu hubungan edukatif, inkultural, dan hubungan institusional. Yang pertama yaitu hubungan inkultural. Apa sih itu hubungan inkultural? Inkultural yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Dan juga yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dan sekolah lainnya, terus juga pada pemerintah setempat ataupun pada perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan pendidikan pada pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu bentuk operasional humas di sekolah. Pada dasarnya bergantung pada inisiatif dan kreativitas sekolah, kondisi dan situasi sekolah, fasilitas sekolah, dan sebagainya. Dan bentuk operasional humas mencakup bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sarana akademik. Tinggi rendahnya prestasi lulusan atau kualitas maupun kuantitas, penelitian karya ilmiah lokal ataupun nasional internasional, jumlah dan tingkat kerjasama pendidikannya,
sarana dan prasarana pendidikan termasuk laboratorium dan perpustakaan dan sebagainya. Dan yang kedua itu sarana pendidikan. Gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang praktikum, kantor, dan sebagainya, beserta perabotan ataupun yang memadai yang akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sadam atas penjelasannya, sangat baik sekali. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya yaitu hubungan timbal balik masyarakat dan sekolah akan dijelaskan oleh saudari kami, Radhika Wulandari. So Radhika, time and place are yours. Iya, terima kasih. Hubungan timbal balik masyarakat dan sekolah. Peran masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah mempunyai peran cukup besar terhadap berlangsungnya aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Masyarakat dikatakan maju karena pendidikan yang maju, dan sebaliknya, masyarakat yang kurang memerhatikan pembinaan pendidikannya akan tetap terbelakang. Oleh sebab itu, dengan segala komponen yang ada di dalamnya, sudah seharusnya masyarakat terlibat dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada peran sekolah terhadap masyarakat. Aspek lain dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah melalui pengembangan konsensus tentang peranan sekolah dalam masyarakat. Pengembangan suatu konsensus tentang peranan sekolah dalam masyarakat adalah mengembangkan persetujuan antara masyarakat dan sekolah tentang peranan sekolah dengan masyarakat. Jadi, adanya bantuan tenaga terdidik pada bidangnya ini ikut memperlancar pembangunan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Ini bagi masyarakat, dan bagi sekolah, sekolah mendapat masukan dalam penyempurnaan pendidikan atau pengajaran, atau akibat interaksi sekolah dengan masyarakat, memberikan pengalaman langsung dan praktis bagi siswa dan berbagai hal mendekati masalah interdisipliner. Ada beberapa manfaat hubungan bagi lembaga pendidikan, yaitu mempermudah memperbaiki pendidikan, memperbesar usaha meningkatkan profesi mengajar, dan konsep tentang guru atau dosen menjadi benar. Untuk masyarakat, tahu hal olahan dan inovasinya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, dan melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Sudah. Oke, terima kasih Ika atas penjelasannya, sangat baik sekali. Slide Sadam. Selanjutnya tentang strategi pengembangan humas pendidikan akan dijelaskan oleh Mujadid Al-Ahmad. So, Jadid, time and place are yours. Ya, terima kasih dari Siti Yara. Jadi saya akan menjelaskan strategi pembangunan humas pendidikan. A. Pemahaman dasar strategi pembangunan humas pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tujuan atau goal dan sasaran atau target yang akan dicapai untuk pembangunan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, sekolah harus memiliki diantaranya banyak strategi. Yang paling signifikan dalam pengembangan sekolah adalah strategi humas. Lalu B. Pendekatan hubungan humas sekolah. Pencapaian hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat menuntut adanya pendekatan yang tepat bagi kedua belah pihak. Pendekatan yang tepat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat adalah komunikasi dua arah. Hal ini berarti jika satu pihak ingin menyampaikan sesuatu, pihak tersebut langsung mengkomunikasikan tanpa mengetahui pihak lain, tanpa menunggu pihak lain memulai terlebih dahulu. Boleh next? Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya tadi ya. Jadi saya kembalikan ke moderator, Saudari Siti Jara. Terima kasih Mujadid atas penjelasannya. Selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini nanti kita pindah ke PJJ ya teman-teman sekalian ya. Nanti jika ada pertanyaan, boleh langsung dijawab saja di PJJ. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kali ini, yaitu pengaruh masyarakat terhadap lembaga pendidikan sangat kuat dan berpengaruh pula pada para individu yang ada dalam lingkungan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus memperbaiki dan mempertinggi hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga pendidikan, yaitu dengan melibatkan orang tua dan masyarakat serta isu-isu yang timbul dan cara menyelesaikan isu-isu tersebut. Oke, sekian dari kami teman-teman. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.